Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari. Ketua KPK terancam dipecat Presiden Prabowo karena terlalu dekat dengan Jokowi. Awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, semua perkara korupsi diselesaikan secara objektif, tanpa pandang bulu diselesaikan sesuai aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sampai Presiden Joko Widodo minta tolong kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo agar perkara Setia Novanto Ketua DPR terlibat kasus EKTP tidak dijadikan tersangka. Tetapi ditolak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo. Lalu perkaranya diteruskan ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman berat sampai sekarang masih menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Penolakan permintaan mantan Presiden Joko Widodo bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dipengaruhi dan tegas bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai penanganan perkara korupsi sudah tidak objektif lagi, sudah diskriminatif. Terlebih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo sebab 2 bulan lagi sebelum purna tugas sebagai Presiden, mantan Presiden Joko Widodo lalu mengusulkan 10 orang pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk dipilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, 3 orang anggota sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto. Selama Setio Budianto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Wakil Ketua dan 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi menangani perkara korupsi. Bila mengenai perkara Hasto Kristianto langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasto Kristianto. Karena Hasto Kristianto bilang sama Hasan Masiku agar tidak bisa dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi, tenggelamkan handphonenya ke dalam air. Nanti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa memantau keberadaan Hasan Masiku. Tetapi ketika Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berupa ekspor biji nikel ke Cina yang sifatnya ilegal yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo dengan menantunya Bobi Nasution selaku wali kota Medan, Sumatera Utara, dan Airlangga Hartarto, mantan ketua Golkar saat itu, merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Demikian juga melaporkan pembelian saham lebih 1.000 lembar yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang nilainya miliaran. Demikian juga melaporkan Kaisang Pangarep menggunakan pesawat private jet dengan istrinya ke Jakarta dengan uang sewanya sebesar 8 miliar yang merupakan perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi. Tetapi satu pun laporan Ubaidillah Badrun tidak ada yang ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, sehingga dalam menyelesaikan perkara korupsi tidak objektif lagi, yang bertentangan dengan asas hukum pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan sama kedudukannya di hadapan hukum, maka siapa yang terlibat melakukan kejahatan harus dihukum tanpa kecuali. Presiden Prabowo Subianto melihat Setio Budianto
selaku Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, maka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto terancam dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pertanda bahwa Presiden Joko Widodo sudah berhubungan baik dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena sebelumnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri kurang baik, karena Presiden Prabowo Subianto terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo waktu memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan cara yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi mantan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan turut membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian bantuan sosial berupa beras hanya kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun rupiah masuk perbuatan korupsi yang merugikan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Tetapi setelah dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto antara mantan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri bahwa terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo tidak bisa diharapkan membantu Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan terkait mendukung Presiden Prabowo Subianto atas serangan dari masyarakat yang ingin menjatuhkannya. Karena mantan Presiden Joko Widodo tidak punya partai politik yang besar, sedangkan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbesar yang dapat membela kepentingan Presiden Prabowo Subianto dari serangan masyarakat yang lain dan menambah kuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto lebih dekat kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sebab setiap ada masalah di pihak mantan Presiden Joko Widodo tidak dipermasalahkan. Tetapi bila masalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus Hasan Masiku, karena Hasan Masiku yang salah tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menetapkan Yasona Lawli mantan Menteri Kehakiman sebagai tersangka dengan tujuan menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat kader-kadernya
sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo atas pemecatannya selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto supaya memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto yang terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo berakibat dalam menangani perkara korupsi terlalu diskriminatif dan mencari pengganti yang dapat menyelesaikan perkara korupsi secara objektif. Sekian dan terima kasih.